Ya kalau sekedar minta pajero, minta sawah mah cek Gusti Allah, udah gampang gitu nukar hari itu mah. Yang kayak gitu aja bisa hilang gitu kan, energi-energi negatif. Apalagi meminta untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan anak kita, kebaikan karir pasangan kita, pasti dikabulkan. Jadi yang menggerakkan kita itu cuma dua emosi, ketakutan dan harapan. Udah itu aja. Apapun yang ibu usahakan, ikhtiar kita dan segigih apapun perjuangan kita tidak akan pernah menembus dinding takdir. Banyak nggak yang punya duit, duitnya banyak tapi nggak umroh-umroh, nggak haji-haji, banyak nggak? Artinya itu belum dipanggil oleh Allah. Mhm. Nah, nanti ada makom-makom, mustajab di sana ya. Ada Hijr Ismail, mencium Hajar Aswad, terus ada juga makom Ibrahim. Nah, di situ ada yang namanya makom Ibrahim, bisa lihat telapak kakinya. Nah, tolong berdoalah di situ. Kalau enggak bisa di situ karena berdesakan, bisa di Hijr Ismail. Gitu. Saya punya pengalaman di Hijr Ismail itu temen satu kamar di hotel itu udah kakek-kakek orang Kerawang. Dulu dia praktisi, Bu. Kalau ngelmu ini ngambil apa tali pocong di kuburan gitu kan. Praktek-praktek itu. Tali pocong di candangan. Nah, ceritanya ilmu-ilmu itu mau dihilangin katanya. Karena capek ngilmu kayak gitu katanya kan. Dihilanginnya di mana? Di Hijr Ismail. Sholat 2 rakaat baru katanya plong hilang semua. Dulu kayak gitu. Kuburan dikedukin, kuburan perawan. Tali pocongnya diambilin gitu kan. Nah itu bisa hilang ternyata di situ. Energi-energinya bisa menghilangkan energi-energi negatif. Ya kalau sekedar minta pajero, minta sawah mah cek Gusti Allah, udah gampang gitu nukar hari itu mah. Yang kayak gitu aja bisa hilang gitu kan. Energi-energi negatif. Apalagi meminta untuk kebaikan keluarga kita, kebaikan anak kita, kebaikan karir pasangan kita, pasti dikabulkan. Asal yakin hati bersih. Apa deh ya Allah misalkan tagihan murupul wae ti BCA ti BRI insya Allah lunas. Karena energinya besar di tempat-tempat mustajab. Nah nanti ketika umroh pasti didampingi, di apa dilayani sama mutawib, sama pembimbing, di-guide, dibimbing. Nanti nih di Hijr Ismail usahakan bisa masuk di tempat Hijr Ismail, bisa sholat di situ. Saya cuma 2 rakaat di situ, Bu. Ya ngantri sih. Ya, tekniknya itu aja pas sholat isya nongkrong di depan pintunya, nanti juga langsung ada yang ngedorong sendiri. Blus masuk. Gitu. Bawa kakek-kakek lagi dulu saya mah gitu. Nah itu. Atau di makom Ibrahim. Atau di depan pintu Ka'bah. Gitu. Apa namanya, Tangas? Multazam. Berdoa berapa meter aja. Dulu saya mau ngedoanya gini, udah ngejagaan nenek-nenek gitu kan. Ayo jagaan, bari ngajagaan, bari ngadoa gitu. Tapi alhamdulillah, semua yang nitip doa itu terkabulkan. Itu. Syaratnya tadi, hati selalu terkoneksi dengan Allah ya. Ketika tawaf, udah jangan mikir yang lain dulu. Itu. Ya saya untuk membangun koneksivitas dengan Allah itu sampai enggak ya tadi kebiasaannya. Setelah sholat isya udah nongkrong tuh di depan Ka'bah tawaf, diem bahkan berzikir sampai subuh, subuh balik tidur 2 jam baru. Jangan dulu udah kalau udah memasuki area Masjidil Haram udah jangan mikir dulu engke meser korma di Madinah berapa kilonya. Jangan mikir itu dulu. Engke cenah
lamun di Toib cenah hayang meser oleh-oleh ieu. Terus baju, parfum gitu kan. Sajadah, udah jangan mikirin itu dulu kalau udah masuk ke Masjidil Haram. Nah, kalau sudah keluar ke Masjidil Haram, tah harak mangga. Arek ngaborong sajadah kek, ngaborong tas, ngaborong baju. Mangga eta mah Pak gitu. Arek ngadahar baso, makan baso di sana ada tukang wuduk juga ada di pinggir jalan. Kebetulan orang Indonesia melulu eta teh gitu. Mangga eta mah. Tapi jangan sekali-kali kalau sudah memasuki area Masjidil Haram, lepaskan semua. Itu. Ah, jangan sabar Mas. Terus ya. Ini sa'i. Sa'i itu adalah simbol perjuangan fisik. Refleksi Siti Hajar berjuang untuk Ismail. Nah, pertanyaannya, ibu bekerja berjuang untuk anak ibu enggak? Iya kan? Untuk anak ibu atau anak tetangga? Nah, itu naluriah seorang ibu. Apapun yang dilakukan oleh ibu, pasti refleksinya perjuangan untuk seorang anak. Nah, ini sa'i itu ya bolak-balik lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan Bukit dari Sofa dan Marwah. Kita sambil memuji Allah. Jadi setelah tawaf, keluar pintu, nah ada tempat sa'i di situ, ada Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Bolak-balik gitu. Dalam kejiwaan Hajar ada dua gejala kejiwaan pada waktu itu. Nah, ini sa'i itu adalah mengabadikan peristiwa Siti Hajar dengan Ismail ketika Siti Hajar khawatir, penuh kecemasan karena di tengah tanah yang tandus antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu sudah tidak ada perbekalan lagi, Bu. Dia udah nggak bawa beras, minyak goreng teu aya, apa dari supermi dulu itu. Dia sebatang kara ditinggalkan, sengaja disimpan, ditenden ke Nabi Ibrahim, Siti Hajar di situ. Nah, itu tidak ada apa-apa, tidak ada manusia pada waktu itu. Itu di tengah-tengah padang pasir. Itu berapa meter dari Ka'bah ya itu ya. Nah, dalam kejiwaan Siti Hajar ada dua gejala kejiwaan, yaitu takut dan harapan. Takut, naluri seorang ibu yang cemas akan nasib anaknya di tengah-tengah padang pasir, tidak membawa perbekalan. Yang ada itu hanya dia dan Ismail. Berharap adanya takut akan nasib anaknya dan masa depan si Ismail. Sama kan ketika kita menyekolahkan anak, ada takut enggak? Takut masa depannya enggak sukses. Ada rasa takut enggak, Bu? Apalagi anak perempuan, bunya anu ditinggal mesantren teh ya, gitu kan, ditinggal. Ada kan rasa takut. Nah, itu naluri seorang ibu. Juga ada takut, juga ada harapan. Nah, takut dan harapan. Nah, harapan berharap adanya nasib baik, kesempatan dan pertolongan. Karena si Ismailnya nangis terus, perlu dikasih air. Takut dan harapan merupakan pendorong utama manusia dalam memenuhi penghidupannya. Jadi yang menggerakkan kita itu cuma dua emosi. Ketakutan dan harapan. Udah itu aja. Takut dan harapan merupakan pendorong utama manusia dalam memenuhi penghidupannya, mencari nafkah, dan berjuang untuk masa depannya. Namun, Hajar tidak mendapatkan apapun. Bolak-balik dari Sofa dan Marwah. Naik sampai 7 kali. Naik deh. Lihat nggak ada apa-apa. Turun lagi. Nggak ada apa-apa. Nyari air. Gitu kan. Malah menemukan mata air yang diakibatkan hentakan kakinya Ismail. Artinya, ya, bolak-balik dari Sofa dan Marwah cari air nggak dapat apa-apa. Malah ketika melihat Ismail udah ada air. Kan sejarahnya seperti itu, ya enggak? Siti Hajarnya memang nggak dapat apa-apa, tidak menemukan air.
Justru air itu muncul dan memancar dari hentakan kakinya Ismail. Maknanya apa sih cerita itu? Ada yang tahu? Teater cerita itu? Bulak-balik cari air, nggak dapat apa-apa. Malah airnya ada sendiri. Karena ditajong ku kakina Nabi maknanya apa? Nah, artinya, Bu, apapun yang Ibu usahakan, ikhtiar kita dan segigih apapun perjuangan kita tidak akan pernah menembus dinding takdir. Kebahagiaan, rezeki, dan cita-cita kita hanya bisa diwujudkan semata karena kasih sayang Allah. Nah, itu maknanya. Jadi sekeras apapun Siti Hajar sampai bulak-balik cari air, naik Bukit Sofa, turun lagi, naik Bukit Marwah, turun lagi, tidak akan dapat apa-apa. Malah rezeki air untuk Ismail datang sendiri. Artinya apapun yang rezekinya melalui anaknya yang dihentakkan lewat kakinya. Maknanya apa? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, segigih apapun usaha kita, semuanya atas nama pemberian Allah. Tuh, ini mah di aku-aku, ini hasil kerja kerasku. Kamu sekolah karena banting tulangku. Di aku, mengaku hak prerogatif Allah. Padahal Allah lah yang memberikan semuanya. Kita ini hanya perantara. Kerja itu hanya perantara. Kita bisa umroh nih hari ini. Apa hasil kerja keras atau panggilan Allah? Panggilan Allah. Banyak enggak yang punya duit, duitnya banyak, tapi enggak umroh-umroh, enggak haji-haji? Banyak enggak? Artinya itu belum dipanggil oleh Allah. Ada enggak yang enggak punya duit, tapi bisa umroh? Ada. Nah, duit pas-pasan bisa umroh kan? Artinya apa? Artinya di balik cerita kisah Siti Hajar yang diabadikan dalam praktek ritual sa'i, itu ada semacam hikmah pelajaran. Sehebat apapun kerja keras kita, sekuat apapun yang kita usahakan dan kita ikhtiarkan, tidak akan pernah menemui hasil apapun, kecuali hasil itu bisa kita dapatkan atas dasar izin dan kasih sayang Allah. Itulah makna di balik kisah sa'i yang lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, ini makanya simbolnya antara seorang ibu dan anak. Ini simbol ini sangat sensitif antara ibu dan anak itu. Kalau udah ngomong ibu dan anak, maka tema-temanya, tema-tema kehidupan, tema-tema rezeki, tema-tema masa depan. Bahkan dari sinilah tema-tema peradaban. Gara-gara munculnya hentakan kaki Ismail, itu kan, air jam-jam, yang tadinya ini sepi Pak, muncul jadi sumur. Lama-lama orang yang berdagang pada nongkrong di sumur, pada istirahat di sumur. Setelah banyak orang, akhirnya jadi perkampungan. Dari perkampungan jadi desa. Dari desa jadi negara jadi bangsa. Akhirnya muncullah bangsa Arab. Gara-gara dua orang ini nih. Itu. Artinya apa? Perjalanan sa'i, ritual sa'i, itu ada makna bisa menciptakan sebuah bangsa dan negara. Gara-gara Siti Hajar dan Ismail. Yang tadinya ini tanah lapang, tanah tandus yang sepi. Gara-gara ada sumur yang muncul dari hentakan Nabi Ismail, ini memunculkan orang-orang yang tadinya berdagang hilir mudik pada istirahat di situ. Karena air di tengah-tengah gurun pasir, benda yang berharga enggak? Sangat berharga. Gurun pasir yang panas, tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan. Yang berharga itu ketika ada air, pasti banyak berkerubun ke area
sampai membentuk perkampungan, sampai membentuk pedesaan, sampai akhirnya menjadi bangsa Arab. Bayangkan hanya secuil cerita antara Siti Hajar dan Ismail, terbentuklah bangsa dan dari bangsa dan negara ini yang disebut bangsa Arab. Ujung-ujungnya apa? Akan melahirkan seorang nabi yang disebut nabi akhir zaman, yang disebut mustika alam, yaitu Kanjeng Nabi gara-gara kayak gini nih. Gitu. Maka lahirlah nabi akhir zaman. Makanya di cerita ini, sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri dan Allah maha mengetahui. Nah, ini konsep Sofa dan Marwah. Dua bukit, ada seorang ibu dan anak bisa melahirkan sebuah bangsa. Nanti di penghujungnya, ini sebetulnya lagi mempersiapkan akan lahirnya Nabi akhir zaman. Ini skenario Allah kayak panggung sandiwara banget ya. Itu ya. Nah, as-sofa adalah kesucian, marwah artinya kehormatan atau kepuasan. Artinya apa? Bahwa suatu sa'i yang disebut usaha mesti dimulai dengan niat yang suci, niat yang jernih, niat yang bersih, sehingga akan mendapatkan kehormatan dan kepuasan. Itu makna secara bahasa. Makna secara istilah, tadi, apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun ibu-ibu banting tulang ke pasar, dari sore sampai pagi, bapak kerja dari sore sampai pagi, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kayak Siti Hajar, bisa mendapatkan sesuatu berupa rezeki, kehormatan, kemuliaan, status sosial, kehebatan, itu atas dasar kasih sayang Allah. Nah itu. Baru terakhir, tahalul. Udah beres dari niat, mikot, ya, pakaian ihram, tawaf, sa'i. Nah ini ibadah yang terakhir, tahalul. Tahalul itu berarti menghalalkan atau melepaskan seluruh larangan-larangan ihram. Melalui aktivitas tahalul diharapkan para jamaah di tengah kebahagiaannya dengan simbol mencukur rambut. Semakin menyadari pentingnya arti kedisiplinan, kepatuhan terhadap segala yang harus dikerjakan, serta menjauhi hal yang dilarang. Kalau sudah keluar dari area Masjidil Haram, ya, tahalul, dicukur, kira-kira pikirannya rame lagi enggak? Yang tadinya khusyuk, tawaf, sa'i, gitu kan ibadah, yang ada di hadapan kita hanya Allah. Kemudian sudah selesai keluar ibadahnya, kemudian keluar mau dari Masjidil Haram, kira-kira pikiran kita rame lagi enggak? Khusyuk lagi enggak? Hah? Setelah keluar dari Masjidil Haram, bisa khusyuk lagi enggak? Kayak di Masjidil Haram? Hah? Enggak. Rame baru inget, wah ke hotel gitu kan, ngadahar baso gitu kan, aya uduk daging, siapkan koper, mungkin ditimbang gitu kan, pokoknya entok lebih dari berapa, 23 kilo tadenya, wow geus mikirna gitu. Kalau udah keluar area Masjidil Haram, maka ketika engkau keluar dari Masjidil Haram, tetap jaga pikiranmu, jaga hatimu. Karena hubunganku denganmu, kata Allah, tidak sebatas di dalam rumahku, tidak sebatas di area Masjidil Haram. Hubunganku denganmu tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi tempat. Harus selalu terkoneksi denganku. Harus selalu setia dimanapun kamu berada. Maka simbol itu disimbolkan dengan mencukur rambut. Artinya apa? Pikiranmu tetap harus bersih dan terkoneksi kepadaku. Disimbolkan mencukur rambut yang disebut tahalul. Jadi di balik kisah tahalul itu maknanya kemanapun kamu berada,
kemanapun engkau menginjakan, tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi tempat antara engkau dan aku, kata Allah. Maka bersihkanlah pikiranmu, bersihkanlah hatimu. Disimbolkan dengan mencukur rambut. Mangga, badai dibotakan mangga. Misalkan, kumaha Pak Ustad dicukurna iya doang ka dieu gitu kan, mohak gitu kan, ieu mangga gitu kan. Nah itu era mah gitu. Jadi seperti itu. Makna dari tahallul itu artinya tetap terjaga pikiranmu, tetap yang ada adalah Allah, dan Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi tempat. Walaupun engkau hendak meninggalkan Masjidil Haram, tetap di hatimu hanya ada aku. Gitu. Indah nggak kayak gitu? Indah dong. Ini mah udah keluar, siap, koper, timbangan, Gus, aya mah eta timbangan gitu kan. Aya tuh nih mau timbangan supaya entong dirajia gitu kan. Karena tidak lebih dari 23 kilo ya. Nah, itu makna dan simbol-simbol dari ibadah umroh. Simbol-simbolnya seperti itu teh, gitu. Nah, ini ada kutipan ayat Al-Quran. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggunduli rambut kepala, nah ini maksudnya tahallul, dan memendekkannya sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Artinya apa? Nah, di sini ada kalimat, jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, terus kamu tidak merasa takut. Merasa tidak aman, merasa takut, itu adanya di mana sih? Di pikiran. Artinya apa? Ketika kita dipotong rambutnya dalam ritual tahallul, makanya hilangkan pikiran-pikiran kecemasan dan ketakutan dalam menjalani hidup. Udah jangan pusing mikirin anak kita. Nanti juga anak kita dikasih rezeki oleh Allah. Jangan pusing terhadap masa depan anak kita. Semuanya ditanggung oleh Allah. Jangan pusing, jangan takut terhadap perjalanan hidup kita, anak istri kita, karirnya, jangan. Allah yang akan ngurus kita. Makanya disimbolkan oleh dipotong rambutnya. Itu maksudnya apa? Hilangkan perasaan-perasaan, pikiran-pikiran cemas dan takut di dalam pikiran kita. Dalam menjalani kehidupan. Allah yang akan menanggung. Jadi ketika selesai umroh, setelah tahallul, kita ini memiliki jiwa yang optimis, jiwa yang pede dalam mengarungi kehidupan-kehidupan ketika pulang dari Mekah ke Indo. Udah. Jadi setelah umroh itu udah optimis, seger, pikirannya fresh, hatinya tenang, damai, bahagia, badannya fresh, dan kita optimis menjalani tugas-tugas kehidupan kita, bahkan mengejar target-target usaha kita. Itu simbol dari tahallul. Ini mah dipotong rambutnya, digundulin, tapi nggak tahu maknanya apa. Gitu. Padahal di Al-Quran jelas. Menggunduli rambut dan memendekkan, sedangkan kamu tidak merasa takut. Artinya apa? Takut itu kan dalam pikiran. Artinya udah tenang, nyaman, damai. Udah Allah selipkan rasa bahagia di dalam pikiran dan hatinya. Dan kita optimis menjalani hidup ini. Gitu. Nah, itulah tanda-tanda orang yang umrohnya berkualitas. Ketika datang ke rumah penuh dengan optimis, ibadahnya optimis, hidupnya berkualitas, pekerjaannya menjadi produktif, dan menjalani hidup penuh dengan rasa bahagia dan penuh dengan pede. Inilah yang disebut kualitas hidup yang luar biasa, yang Allah tanamkan ke dalam diri kita ketika kita selesai atau pulang dari Masjidil Haram gitu. Mangga setelah pulang marek bagi-bagi korma, bagi-bagi air jam-jam. Nah itu ya, kalau pulang umroh masih ngeluh, ya Allah, kumaha iya salaki abdi, ya Allah penghasilannya pas-pasan, gitu kan. Masih ngeluh ke tetangga, berarti kita belum menemukan titik
kualitas hidup. Karena sejatinya ketika kita menemui majikan kita, Allah Subhanahu wa taala pasti Allah memberikan kekuatan yang disebut kebahagiaan dan kualitas hidup. Maka optimislah setelah kita pulang dari umrah. Pasti masalah akan selesai, hutang akan lunas, masa depan anak akan bahagia dan cerah. Dan suami tambah sayang, tambah cinta. Itu, amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Session ini saya tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Mangga saya serahkan ke Akang MC selanjutnya. Iya. Mangga. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Suara diperbesar. Iya. Ada yang japri. Alhamdulillah, terima kasih kepada Buya Dona yang sudah menyampaikan materinya. Jazakallah khairan kasihan wa ahsanal jaza. Untuk para jamaah, calon jamaah tamu Allah yang di online maupun yang di offline, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, mohon maaf mau bertanya. Yang di online silakan bertanya melalui chat saja, nanti bisa saya bacakan. Dan yang di sini yang di offline silakan nanti langsung ditanyakan saja ke Buya ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sudah dijelaskan atau pada saat manasik praktek itu saya menjelaskan itu. Iya. Itu kita harus selalu punya hidup gitu ya. Iya. Tidak boleh batal. Kalau iya. Coba aku ya. Kita apakah harus selalu dalam kondisi berwudu gitu ya. Kemudian apa di sana itu apa kalau antara laki dan perempuan batal tidak kalau bersentuhan kulit. Kemudian apa itu dalam hal akan menyentuh Ka'bah atau Masjidil itu pada saatnya bukan pada saat sholat, ada waktu khusus kita lakukan. Mungkin itu dulu. Jadi kalau toa ini kan berdesak-desak ya. Banyak berdesakan. Makanya biasanya pakai formasi ibu-ibu di tengah, kita mengelilingi ibu-ibu. Waktu Abi dulu di belakang, dikurung, pakai formasi ibu-ibu di tengah. Yang lelaki set gitu kan, karena berdesak-desakan. Datang di kelompok kita jedut bertabrakan gitu kan, ayo muter gitu. Nah, kita yang kaum lelaki ini harus melindungi ibu-ibu yang di dalam. Ya ibu-ibu mah udah di dalam aja dikurung berzikir. Nah, yang lelaki di depan, di samping, bikin formasi segi 4, terus di belakang. Nah, itu dilindungi sambil ini gitu kan. Kira-kira pada bersentuhan nggak? Bersentuhan. Komo amun bersentuhan Pak anu perempuan di Kazakhstan gitu kan, di Uzbekistan garelis gitu. Gitu. Teh lu garelis gitu. Nah, batal nggak? Nah, kita pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi tidak batal. Bayangkan kalau pakai mazhab Syafi'i Ibu,
bersentuhan batal, karak. 2 langkah bersentuhan batal, balik deh, neangan air wudhu. Pas entas nggak wudhu, asup ke jero, balik deh, dah bersentuhan deh. Ya moal toap-toap atuh, gitu. Artinya enggak batal, Pak. Nah, terus memang nanti ada session ya. Nanti mutawib masing-masing, pembimbing masing-masing akan mengarahkan. Nanti ada session kita bareng-bareng mencium Ka'bah. Bareng-bareng mencium Ka'bah atau bareng-bareng kita mencium Hajar Aswad atau bareng-bareng ada session bareng-bareng sholat di Hijr Ismail atau di Makom Ibrahim. Itu ada sessionnya. Nanti dibimbing langsung, Pak. Nah, dulu waktu saya sessionnya bareng-bareng mencium Ka'bah. Ibu biasa bikin lingkaran dulu, ibu-ibu dijagain. Kita bikin lingkaran di depan Pak Ka'bah. Tet. Nah, ibu-ibu di dalam, ayo buruk masuk. Sok. Nah, ibu-ibu dulu yang diutamakan. Baru di situ pada nangis gitu kan, pada curhat sambil mencium Ka'bah di situ. Nah, setelah beres ibu-ibu baru bapak-bapaknya. Gitu. Nah, itu nanti ada formasi-formasinya, nanti diajarkan oleh pembimbingnya gitu. Nanti ada session-session di luar tawaf atau di luar ketika ibadah haji umrohnya, ritual umrohnya, praktek umrohnya, ibadah umrohnya selesai. Nah, nanti ada session waktu tertentu untuk ya nyium Hajar Aswad, nyium Ka'bah, itu ada, Pak. Gitu. Itu di luar setelah ibadah umroh selesai semua. Nah, emang asik gitu kan. Setelah di ini udah tahu jalannya, rorong-rorongnya udah tahu, cara-caranya udah tahu. Akhirnya masing-masing. Yang model abdi, geus masing-masing, geus apal ieu jalannya, geus bisa ieu gitu kan. Heeh. Setelah tahalul beres kabeh gitu, urusan-urusan praktek ibadah umroh beres, ada session-session tertentu dibimbing ku mutawib untuk nyium Ka'bah bebarengan, doa bersama, sholat di Hijr Ismail ada gitu. Nah, setelah itu beres. Nah, biasanya setelah itu masih aya nu kurang. Nah, itu mah silakan masing-masing. Biasanya bikin grup masing-masing. Geng masing-masing gitu kan, bergeng-geng gitu. Ieu mah gengna aki-aki dulu gitu. Model abi jeung aki-aki weh. Ayo jeung aki-aki, ieu bah sholat di Hijr Ismail. Terus sholat di depan Makom Ibrahim. Terus di depan pintu Ka'bah gitu kan. Nah, pas bade nyium Hajar Aswad hese memang abi encan ke eta da parebut. Da batuna gede-gede eta mah gitu di Afrika, di luar negeri gitu. Ari abi ceking gitu. Belum. Nah, nanti itu ada sessionnya, Pak. Gitu. Iya. Di Raudhah nanti ada jadwalnya. Biasanya 2 kali ya, Kang ya. Insya Allah 2 kali itu kita sholat di depan makamnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tempat mustajab. Maka usahakan ketika kita udah dikasih jadwal hari ini jam sekian di Raudhah sholat di makom Kanjeng Nabi. Usahakan semuanya harus ikut. Jangan ada yang tidak ikut. Usahakan karena itu makom mustajab. Keramatnya luar biasa. Gitu. Alhamdulillah ini pengalaman langsung saya. Saya banyak juga mendoakan orang di Raudhah. Alhamdulillah banyak yang terkabul. Nah, biasanya memang ya ini kan ngantri, Pak. Ngantri, Bu. Baru rombongan kita, rombongan Bebet Tour. Disuruh sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat langsung sama askar diusir. Ayo cepat gantian, Bu. Makanya ya eta mah pinter-pinter we lah kumacarana. Dulu si Abi ketika diusir, ya, teman Abi diusir. Baru jalan celek belok deh. Celok deh, sholat deh gitu. Muter. Nah, itu. Dulu Abi gitu. Hah? Sholat apa aja di situ. Mau sholat sunnah, sholat tobat, sholat hajat. Mau sholat hajat kek, sholat ya seputar sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, mun tasbih mah lila gitu kan. Ya sholat apalah ya 2 rakaat. Ya kalau bisa ya sholat hajat lah. Sampaikan hajat kita di depan makamnya Kanjeng Nabi dan itu wajib. Jangan sampai kita ketinggalan. Dulu waktu Abdi 2 kali di situ.
Dan itu ada jadwalnya. Udah di jadwalnya udah ada jadwal khusus bagi rombongan kita. Jadi jangan khawatir kita nggak bisa sholat di Raudo. Udah dijadwal. Gitu. Ada yang lain? Saya melanjutkan pertanyaan kuliahnya. Nggak harus ya? Ya, pakai aja biar kelihatan dari kedengaran. Baik, saya melanjutkan pertanyaan Bapak tadi ya. Artinya masih kembali ke tawaf. Iya. Nah, di sana ketika kita tawaf, tadi yang dijelaskan kalau kita batal kesentuh. Nah, kita kan menggunakan mazhab Hanafi. sehingga kita tidak Batal. Tapi pertanyaannya ini, kalau kita buang, misalnya kentut, misalnya maaf ini, kentut misalnya, itu gimana? Apakah kita batal pasti ya? Kita ambil wudhu, kemudian kembali lagi putaran awal atau langsung gitu? Itu pertanyaan. Iya tadi kalau kentut ya ambil wudhu, ya putaran awal lagi. Jadi kembali lagi. Oh melanjutkan, maaf. Melanjutkan putaran yang tadi. Kalau tadi kita misalnya batalnya di Yamani misalnya. Iya. Berarti nanti kita kembali ke Yamani. Bisa seperti itu. Betul. Baik, yang kedua pertanyaan saya tadi kan kalau kemarin ketika kita praktik kita kan niat sholat dulu 2 rakaat. Di sana sholat 2 rakaat itu sholat apa? Sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Kemudian tadi setelah sholat tawaf kita naik bis. Niat itu ada di Masjidil Haram tadi ya, di Bir Ali tadi ya. Iya. Maksudnya niat apanya? Iya, tadi kita untuk tawafnya kan sholat dulu di Bir Ali ya. Iya. Di mikot. Di mikot. Kita sholat, sunat ihram, kemudian baru berniat. Ya kalau dipraktekkan nggak ada naik kendaraan kemarin. Iya. Jadi ini tadi ada penjelasan kita setelah sholat kemudian niat naik kendaraan. Iya. Jauh. Nah berarti di dalam keadaan ihram. Itu udah ihram itu. Di dalam bis itu. Udah harus menjaga larangan-larangan. Larangan-larangan, dong pakai wewangian lah gitu. Jangan copotan lah gitu kan. Iya. Kayak amun Pak dereg-dereg copeta gitu kan. Jangan pakai perhiasan. Sholatnya itu sebelum tawaf, setelah sholat. Sholat dulu baru tawaf bisa. Iya. Sholat juga nggak apa-apa. Namanya juga sholat sunnah. Setelah juga mau sholat lagi mangga gitu kan. Gitu. Setelah selesai, terus sholat. Iya bisa. Terus baru menjalankan sahur. Iya. Nanti dibimbing nanti dibimbing sama pembimbingnya. Pokoknya kita ikut pembimbing aja. Kata pembimbing, mangga yang mau berdoa sholat, mangga. Saya kasih waktu. Setelah itu langsung sa'i. Gitu. Bisa. Setelah sa'i ada di buku panduan. Ada di buku panduan. Nah setelah sa'i tahalul. Setelah tahalul kan selesai. Kurang badai tawaf. Ya mangga lagi. Ya badai masuk dari Ka'bah gitu kan. Tawaf sunnah, muter-muter. Mangga 7 kali. Tidak harus kembali ke mikot. Enggak harus. Kemarin kan pertanyaannya seperti itu. Bagaimana ketika kita mau umrah? Itu mau menjalani ini mah tawaf saja. Mau kita mau yang lama-lama. Masih ada waktu. Tawaf sunnah. Jadi itu mah kapan saja boleh dilakukan. Boleh, kapan aja. Iya, saya sering banget itu. Iya. Ada waktu ya tadi yang saya sebutkan pada Isya, tawaf dulu, tawaf sunnah, habis itu diam zikir, sholat zikir sampai subuh. Jadi Masjidil Haram di depan Ka'bah.
tawaf itu ketika itu hanya sunnah, apakah masih berjubel gitu? Masih. Ya, Mas. Tapi nanti ada tempat-tempat waktu-waktu kosong. Biasanya jam 12 Ketika kosong boleh kita melakukan itu. boleh. Biasanya jam 3, jam 2 mulai kosong nih. Mulai sepi. Kalau pada Isya memang ramai. Atau pada pas jam 12 malam ramai. Tapi ke sini ya jam 2, jam 3 mulai sepi tuh. Enak. Nongkrong juga, zikir juga, gitu. Karena udah mulai pada sepi. Nah, nanti menjelang subuh baru ramai kembali nih. Dari berbagai pintu. Itu jam 2, jam 3 itu yang sore atau yang malam? Malam. Berarti malam-malam itu. Iya, malam. Iya, emang 24 jam ramai terus ya. Tapi nanti ada titik-titik biasanya jam-jamnya, oh jam 2 nih. Jam 2 malam mulai ada sepi, jam 3 mulai ada sepi. Nah, menjelang subuh baru ramai lagi. Pada sholat subuh kan. Nanti jam 8, jam 9 pagi sepi lagi. Pada saat itu ketika kita tawaf sunnah, boleh tidak kita misalnya menempelkan tangan kita? Boleh. Boleh. Ke Ka'bah. Ke Ka'bah, Boleh. Mencium boleh. Ya, usahakan di pulau-pulau yang sepi. Enak jongkok gitu kan. Ada mencium berlama-lama juga ibu. Wangi deh. Gitu. Apanya? Sedikit menambahkan. Mangga. Sedikit menambahkan apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak Islah ya. Pak Islah, mohon maaf sedikit menambahkan. Tadi pertanyaan Pak Islah mengenai tentang ketika nanti sholat pada saat mikot ya, mengambil mikot saat niat. Insya Allah nanti kebetulan nanti yang tanggal 13 itu saya yang nanti yang akan menjadi tour leadernya. Saya nanti akan Insya Allah saya akan menjadi tour leadernya dan nanti mutaibnya nanti ada di sana yang sudah mukim, Ustaz Faisal namanya. Insya Allah nanti pasti akan diarahkan oleh mutaibnya ataupun nanti oleh saya selaku nanti tour leadernya untuk nanti pengambilan mikot karena kita di tanggal 13 itu ke Madinah dulu rutenya. Insya Allah nanti kita mikot di Bir Ali. Nanti diarahkan untuk bapak-bapaknya untuk menggunakan kain ihram hanya 2 helai dan ibu-ibunya pun akan diarahkan untuk memakai baju ihram harus menutupi semua aurat kecuali telapak tangan dan wajah ya. Dan jangan lupa ibu-ibu sampai sini kalau wajahnya. Nah, kerudungnya sampai sini. Ya, sampai sini. Terus nanti di sana akan diarahkan untuk sholat ihram. Sholat sunnah ihram. Setelah nanti diarahkan untuk sholat sunnah ihram di Bir Ali, nanti di masjid di sana. Nanti setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat, masuk lagi ke bus. Ketika masuk di bus, nanti di situ akan dipimpin oleh mutawib untuk melaksanakan niat. Untuk melaksanakan niat, setelah melaksanakan niat, barulah di situ berlaku larangan ihram. Nah, setelah berlaku larangan ihram, ketika berlaku larangan ihram di situ, Bapak, Ibu semuanya harus paham betul di situ apa aja larangan ihram. Nanti silakan ada di buku panduan di situ sudah tertera ataupun nanti setelah niat pasti akan dijelaskan lagi oleh Tauhid ataupun nanti saya di sana gitu. Sampai ke hotel. Nah, sampai ke hotel jangan lupa di situ tetap harus melaksanakan larangan ihram. Jangan sampai larangan ihram itu dilanggar gitu. Masih berlaku itu. Masih berlaku. Soalnya ketika nanti Bapak Ibu setelah ngambil mikot sambil manggil niat itu tidak langsung melaksanakan tawaf ke Masjidil Haram. Istirahat di hotel ya. Ke hotel dulu itu akan sangat panjang waktunya. Ke hotel dulu bisa sampai 6 jam kan dari perjalanan. Sampai 6 jam dari perjalanan gitu. Nah, di situ baru ketika sudah selesai semua, koper sudah sampai di hotel, ketika ibu sudah semuanya dapat ruangan di hotel dan sudah misalkan pada jam itu makan dulu, setelah makan baru nanti kita
melaksanakan rukun yang kedua yaitu tawaf. Seperti itu, Ibu. Nah, setelah tawaf nanti setelah mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 putaran, nanti di sana akan diarahkan juga untuk sholat sunnah tawaf. Ya, biasanya diarahkannya itu di makam Ibrahim samping. Tapi ketika itu misalkan kondisional, apakah di situ penuh atau tidak, nanti kita cari ruang-ruang yang kosong untuk bisa melaksanakan sholat seperti itu. Dan lanjut untuk melaksanakan rukun selanjutnya. Ketika tawaf tidak boleh untuk memegang Ka'bah dulu, tidak boleh. Tapi terus melaksanakan tawaf seperti itu. Setelah tawaf nanti melaksanakan sa'i, setelah sa'i nanti tahalul. Setelah tahalul biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya pengen balik lagi. Biasanya seperti itu. Kurang. Nambah. Biasanya nambah. Saya selaku tiradul dan mutawif biasanya mempersilahkan bapak ibu dengan catatan jangan sampai lupa pulang sampai ke hotel. Iya. Biasanya suka lupa. Nanti mutawif dan TL suka bingung nyarinya di mana ini. Gitu. Seperti itu. Keasikan. Ya keenakan seperti itu. Ingatkan dulu jalan pulang ke hotel. Iya. Baru kalau misalkan berani silahkan. Seperti itu. Nanti Kuasai dulu Medan. Ya, kuasai dulu Medan seperti itu. Nanti akan diarahkan seperti Biasanya itu. kalau udah menguasai Medan, belanja pun enak. Kuasai dulu. Nah, nanti keterancakan saya pengen tawaf sunnah. Tawaf sunnah, kalau tawaf sunnah ya silakan diniatkan untuk tawaf sunnah mengelilingi Ka'bah 7 kali, hanya itu saja, tidak dibarengi dengan sa'i dan tahalul. Itu hanya tawaf sunnah. Iya, tawafnya saja. Ketika kita mau sholat tadi itu tidak membatalkan gitu. Tidak batal sholat, hanya Enggak batal. Yang membatalkan umrohnya tadi Kan udah tahalul, beres. Yang diwajibkan untuk memegang wudu itu karena apa? Tawafnya. Yang diwajibkan untuk memegang wudu itu karena tawaf. Karena apa? Tawaf itu bimanzilatis sholat, setara dengan sholat seperti itu. Itu Bapak Ibu. Bisa dipahami. Buku panduan selalu dikalungin di sini nanti untuk dibaca. Tapi nanti insya Allah pasti ikutin aja mutawif dan tulidat. Insya Allah nanti Bapak Ibu aman gitu ada gitu aja. Jadi ketika Dapat tawaf dipahami ya? buku panduan tetap dibawa. Kan di situ ada bacaan-bacaan. Sambil baca lah. Sambil dibaca. Boleh. Nanti juga insya Allah kalau BB Tour biasanya sekarang sudah menggunakan apa ini? Alat. Namanya transmitter. Oh semuanya pakai alat? Iya. Wah enak kalau Transmitter. gitu. Jadi enak Bapak Ibu tinggal ngikutin mutawif. Ketika mutawif Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu ngikutin Bismillahirrahmanirrahim gitu. Iya soalnya kalau nggak pakai transmitter nggak bakal kedengar. Iya. Bapak dipahami ya Bapak Ibu? Silakan barangkali ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang dari online. Iya enggak. Ada juga yang Oh iya. Kalau untuk diri sendiri itu harus dulu habis dulu apa harus sekalian baca lagi 3 Langsung atau tidak gitu. masih Ya kalau bisa mah karena kita membadali ya punya umroh badal ya jangan langsung dibunuh semua lah. Nanti aja setelah beres semua. Kalau udah beres, nanti saya arahin ke barbershop. baru mau digundulin juga nggak apa-apa. Nanti setelah terakhir aja setelah ketiganya baru digundul. Nanti biasanya di hotel-hotel cara jasa-jasa gundul di hotel-hotel yang kita tempati. Lagi bikin itinerary. Untuk umroh pertama yang wajib biasanya hanya setelah tahalul aja, jangan langsung digundulin. Iya. Untuk umroh yang sunnah yang kedua ataupun yang mau membadalkan, nanti biasanya dan juga dan nanti kalau misalkan untuk setelah tahalul selesai baru nanti pulang ke hotel, baru nanti diarahkan untuk ke barbershop untuk digundul. Digundulnya di hotel loh gitu. Gimana Bapak? Pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah yang pertanyaan tadi. Ini dia mudah ya. Kita harus melakukan target berapa kali umroh. Iya. Jadi ini yang saya tanyakan
waktunya apakah sempat kita untuk melakukan abang dan umroh tadi ya biasanya target misalnya tadi minggu berapa kali, terus kita pengen beberapa kali sampai 3 kali minimal itu apakah waktunya itu ada gitu kan untuk melakukan itu ya yang kemudian yang berkesan kita di sana Biasanya 2 kan ya? Kita dikasih 3. Oh, dikasih waktu. Ya. Amin. Amin. Cuma teknis biasa. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Izin saya menjawab karena ini teknis ya, perihal teknis ya. Alhamdulillah, Prebetur memfasilitasi jamaahnya untuk melaksanakan umroh insya Allah 3 kali. Karena Prebetur yang pertama pelaksanaan umroh kalau tanggal 13 ini nanti di Madinah yaitu di Bir Ali. Ketika nanti selesai pelaksanaan umroh di Bir Ali, nanti kita kan ada city tour. Ada city tour ke Thaif. Insya Allah nanti di Thaif pun kita nanti ngambil mikot lagi pulang dari Thaif. Nah itu nanti di Qarnul Manazil. Jadi insya Allah di situ kita ngambil mikot lagi, yaitu berarti umroh yang kedua ya Bapak. Nah, terus setelah itu, setelah nanti beres melaksanakan umroh yang kedua, nanti ada lagi insya Allah kalau misalkan kondisional Bapak Ibu masih kuat secara fisik, kita tidak akan memaksakan suatu kehendak yang mana kehendak itu akan menjadi madorot bagi kita semua. Nanti akan kita antar lagi karena kita insya Allah nanti pun ke Gua Hiro, nanti kita akan ngambil mikot lagi. Wah, nanti. itu Gua Hiro. Itu jadi pulangnya ngambil mikot, pulang dari ziarah itu ngambil mikot, pulang dari itu ngambil mikot seperti itu. Insya Allah Bapak, mudah-mudahan kita semua sehat. Berarti ada paket ke Gua Hiro ini. Wah, luar biasa. Jam 2 malam berarti ya? Nanti lihat itinerary-nya. Nah, itu tetap kalau Di bawah nanti. Terus atau di bawah? Di bawah. Kalau Bapak-bapak pasti di bawah nanti pakai tas ketika tur ya, nanti di bawah ihramnya kayak gitu. Jadi kalau waktu itu kita juga boleh ganti baju. Boleh. Pas gitu. Boleh. Nanti kan kita pasti ada tempat untuk ganti pakaian dan untuk mandi pun nanti akan. Insya Allah Iya. aman. Pokoknya aman, enak, jangan khawatir. Host, boleh dibahas host Yang pertanyaan pertama yang gitu dari ya, online. Tapi kalau udah di sana mah, bahkan nanti mah paling sehari 2 hari ke sana sok ngerolong sorangan. Iya. Iya. Di 3 tempat. Yang satu di Bir Ali, kemudian di Qarnul Manazil, Qarnul Manazil di Thaif, ya nanti bisa dari Gua Hiro. sama di Gua Hiro. Iya. Lalu kalau kita mau tambah satu lagi, wih, keren banget ini, semangat. Oh, kalau misalnya itu request, by request, insya Allah ketika memang memungkinkan untuk bisa tambah lagi untuk mikot, nanti paling ambilnya di Tanim, nanti diantar oleh Mutawib. Kalau misalkan Bapak Ibu udah paham, misalkan gitu, nanti di Tanim biasa. Berarti yang balik ke Bir Ali. Kalau jauh. Yang paling dekat nanti di Tanim. Ada 5 titik soalnya. Iya, beda-beda. Di Iya, Tanim. berarti kan dari sini kita itu udah ini, kita tujuannya beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Nanti pas kita ada lagi tempat satu lagi gitu. Betul. Karena ada beberapa tempat untuk mengambil mikot untuk ibadah umroh. Iya. Iya. Host, Gimana? boleh disambung Ada dengan lagi pertanyaan dari Bu? online. Kalau nggak ada pertanyaan di sini, dari ini masih ada online, pertanyaan di online soalnya ya, Bu Iya. ya. Iya, dari online aja dulu host. Iya, siap. Ini ada Nanti pertanyaan yang dari di online dari offline Ibu Haja di Nuraini, setelah Bu ditutup ya. ya. Apabila tidak ada air mata, tidak ada air mata saat melihat Ka'bah karena melihat bukan yang pertama kalinya. Jadi udah sering ya biasanya, sering. Karena melihat bukan yang pertama kalinya, tapi hanya tersenyum dan berkata dalam hati, Alhamdulillah. Gitu. Kita bertemu lagi. Apakah itu pertanda Allah tidak menyambut kehadiran kita? Iya. Gimana Bu ya? Silakan untuk dijawab dari Bu Haja Nuraini. Artinya kan begini ya. Ya karena ini kajian
psikologi, kajian rasa, kajian kejiwaan. Yang biasa umroh, ya, bolak-balik lah gitu ya, bolak-balik umroh. Ini gimana? Beda dengan yang pertama, dengan yang berkali-kali. Kalau yang pertama, kebanyakan lihat Ka'bah ini nangis. Saking terharunya perjalanan jauh. Kita hanya dengar cerita-cerita aja, lihat Ka'bah hanya di TV, ini lihat langsung. Gitu kan. Pasti ada getaran-getarannya. Nah, yang udah terbiasa gitu kan. Apakah ini tidak disambut langsung kan udah biasa deh ya, lihat Ka'bah deh biasa. Nah, biasanya coba perhatikan pada titik-titik tertentu gitu kan. Rasa kita, momentum rasa kita, getaran rasa kita di titik mana? Misalkan ketika baru masuk ke Masjidil Haram lihat Ka'bah biasa-biasa aja. Tapi ketika berputar, bertawaf, ada getaran. Nah, itu bagian dari koneksivitas, nyambungnya rasa kita dengan Allah. Atau ketika tawaf nggak ada getaran. Malah getarannya serenut-serenutnya gitu ya. Ketika di sa'i bisa. Atau ketika di hotel, ketika selesai beres praktek ritual umroh, pas datang ke hotel, ujung-ujung ada getaran-getaran. Karena itu masuk wilayah Mekah, kota Mekah. Masih wilayah kota yang disucikan oleh Allah. Kota yang dimuliakan. Nah itu. Jadi bagi mereka, jangan merasa putus asa atau pesimis ketika berkali-kali umroh, tidak nangis gitu kan. Tidak ada getaran gitu kan. Nah, bisa jadi ada titik-titik momen-momen tertentu, entah itu pas naik bis, entah itu di hotel, entah itu pas masuk di Masjidil Haram, ketika sholat sunnahnya, atau ketika diam di Masjidil Haram, diam merenung gitu. Nah, getaran-getaran itu pasti ada. Jadi bagi mereka yang sudah biasa melihat Ka'bah, jangan pesimis dan jangan merasa tidak diundang oleh Allah, merasa tidak diperhatikan oleh Allah. Justru ketika dia berkali-kali ke situ, bisa jadi itu pun bagian dari panggilan yang berkali-kali. Itu panggilan. Udah kamu balik lagi. Mungkin ada sesuatu yang mesti Allah berikan atau ada sesuatu yang perlu dievaluasi langsung. Nah itu ya coba nanti bermain sinyal rasanya digali terus. Gitu. Jangan sampai kita beribadah kering kerontang. Ya kering hanya ya maaf ya hanya ritual-ritual biasa yang tidak berefek terhadap getaran hati sampai kepada perilaku kita. Gitu. Nanti di penghujungnya gini sih, apapun ritual kita, apapun ibadah kita, nanti indikatornya di perilaku kehidupan sehari-hari. Bagaimana memperlakukan anak kita, memperlakukan pasangan kita, memperlakukan teman kita, bagaimana kita memperlakukan tetangga dan manusia-manusia sekitar. Itulah efek ibadah. Gitu. Jadi semakin banyak umroh, pasti perilaku dan akhlakul karimah kita terhadap manusia akan semakin halus, semakin baik, dan kita akan semakin mendapatkan penghormatan dari manusia karena budi pekerti kita yang baik hati. Nah, itu berarti walaupun tidak nangis di Ka'bah, tidak menemui titik getaran, tapi ketika pulang perilaku kita mulai ada perubahan, itulah Allah sedang merindukan dan Allah sedang dekat dengan kita. Nanti indikatornya di akhlak itu. Itu mungkin hanya itu kan yang bisa disampaikan. Ada juga pertanyaan dari Adha. Tadi yang Bu Haja Nur Aini alhamdulillah sudah dijawab oleh Buya ya. Sangat jelas. Nah, sekarang dari Adha, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Buya, apa benar bila kita mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi SAW juga menjawab salam kita? Ya. Nah ini ya pertanyaan bagus. Apakah ketika kita menjawab salam di raudhah, bahkan ketika kita bersolawat di rumah kita, Nabi itu merespon. Nah, Nabi itu menjawab. Nanti ada kitab, banyak kitab ya. Ada kitab-kitab tentang kajian
ruhani. Gitu. Apakah Nabi melihat kita berumrah? Ketika kita masuk ke Masjidil Haram, apakah Nabi melihat langsung? Saya jawab, Nabi melihat, dan ketika kita memberikan salam, saya jawab, Nabi mengucapkan salam. Tapi kita tidak bisa merasakannya. Kata bal ahyaun walakinna latas urun. Dia hidup walakinna latas urun, tapi engkau tidak bisa merasakannya. Sama juga nanti ketika kita mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah almarhum. Apakah nyampe doanya? Apakah dijawab? Dan mereka di alam arwah akan merasa, saya katakan mereka akan merasakan doa-doa kita. Dan doa-doa kita ini bagaikan pancaran-pancaran cahaya dan energi yang bisa menaungi arwahnya. Nah itu ada di kitab Ar-Ruh, kitab karyanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bagaimana interaksi antara ruh yang udah meninggal dengan manusia yang masih hidup. Jangan nabi lah ya. Kalau nabi udah pasti menjawab salam. Ini mah pengalaman sehari-hari saya. Saya ya. Kalau nabi pasti bisa. Masa nabi nggak bisa menjawab salam? Jangankan nabi, orang tua kita Bu, yang udah meninggal ketika kita mendoakan, itu didengar. Nah ini mah pengalaman saya Pak ya. Karena orang yang, nah, maaf saya minum dulu ya. Nah ini pentingnya. Jangan sampai kita menganggap doa-doa kita kepada ibu-ibu kita, kakek-kakek kita yang udah almarhum, ini dianggap tidak nyampe gitu. Nah ini ada pengalaman saya. Saya ini sering banget, ya, bahkan sampai hari ini tidak dihilangkan tradisi. Dari mulai tahun 19 sampai sekarang 2025, saya sering bawa jamaah saya di tempat-tempat sunyi, tempat-tempat sepi yang disebut kholwat, puasa. Nah, biasanya dibawa di tempat saya di loji di Puncak Sempur di gunung. Itu 40 hari, Pak. Cuman kerjaannya puasa, baca Quran, zikir, sholat malam. Puasa, baca Quran, zikir, sholat malam. Terus aja. Puasa, baca Quran, zikir, sholat malam. Terus. Gitu. Nah, ini pengalamannya. Salah satu jamaah saya sempat antara sadar dan tidak sadar. Nah, ini disebut tidur nggak tidur, disebut tidur tidur. Nah itu kalau dalam ilmu fisika itu gelombangnya di gelombang alfa atau gelombang theta katanya. Nah, sempat didatangin oleh ibunya, ibunya yang udah almarhum. Karena dia salah satunya ingin bikin rumah makan sate Marangi. Ini banyak saksinya. Dia tidak punya keahlian untuk jadi koki, gitu kan, untuk pinter masak. Nah, ketika berzikir itu sekitar jam 3 antara tidur dan tidur didatangin oleh almarhum ibunya. Kata ibunya gini, udah kamu pasti bisa, katanya. Udah setelah acara kamu di tengah-tengah gunung ini selesai, kamu langsung bikin rumah makan. Nanti langsung bisa masak sendiri. Ibunya datang, padahal udah almarhum. Nah ini kisah nyata, orangnya ada di Majalaya gitu kan. Masih jamaah saya, masih teman saya. Ya pulang, setelah turun dari ini pulang gitu. Langsung dia bisa bikin bumbunya, bisa bikin satenya dan bisa buat rumah makan sate Marangi gitu. Tanpa harus belajar jadi koki, training masak. Nah, berarti kan ada interaksi antara alam ruh dengan alam manusia. Ya enggak? Apalagi doa-doa kita yang tiap hari kita panjatkan kepada keluarga-keluarga yang kita yang sudah meninggal dunia. Pasti nyampe. Gitu. Nah, saya pribadi kalau lagi menjalani nyepi itu kholwat, bahasa kerennya bertapa gitu kan, di tempat-tempat sepi itu setahun sekali bawa jamaah selama 40 hari terus puasa. Kalau didatangin oleh keluarga-keluarga saya yang udah meninggal dunia, itu sering bahkan ngasih ilham, ngasih petunjuk gitu. Itu sering. Artinya apa? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tawaf itu gerak ruhani, bukan gerak
fisik. Maka antara ruhani kita, kolbu kita dengan Allah pasti terjadi koneksivitas, pasti terjadinya nyambung. Doa kita pasti didengar oleh Allah. Salam kita pasti dijawab oleh Kanjeng Nabi. Jadi jangan jauh-jauh ke Kanjeng Nabi. Saya pribadi sering mengalami interaksi dengan makhluk-makhluk ruhani. Dengan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Karena apa? Selama belum kiamat, mereka ada di alam min waroihim barzahun. Alam barzah apa? Alam pembatas, alam antara, alam perbatasan antara akhirat dan alam dunia. Hati kita masih bisa berkoneksi. Doa-doa kita pastinya, apalagi ada keterangan doa anak soleh pasti nyampe, tidak terputus amalnya, amal jariah, terus doa anak soleh pasti nyampe kepada arwah-arwah yang sudah meninggal dunia. Apalagi ini sekelas Nabi yang ruhaninya, energinya luar biasa. Pasti dia mendengar doa-doa kita, sholawat kita, dan salam-salam kita. Nah, kalau saya eksperimen langsung, pengalaman langsung dengan makhluk, dengan keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat antara mimpi dan tidak mimpi. Nah, makanya ini perlu nih kajian-kajian getaran hati ini perlu diperdalam. Nah, biasanya saya ini ngaji bab tentang getaran hati ini setiap malam minggu gitu di majelis saya. Bagaimana hati kita bisa berkoneksi dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi, bahkan bisa berkoneksi dengan leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal dunia. Iya, bahkan ada yang sering mimpi keluarganya di sana pada pakai baju rombeng, katanya kan, susah, kumuh, kayak pengemis. Setelah ditahlilin, didoain, mimpinya beda lagi, keluarganya bersih. Ini kan koneksi gelombang. Nah, nanti panjang lah ya, di kajian ilmu gelombang nanti panjang ini urusannya gitu kan. Nggak bisa selesai di sini. Tapi kesimpulannya, Buya, apakah Kanjeng Nabi menjawab salam? Saya jawab, Kanjeng Nabi pasti menjawab salam dari kita. Ketika kita datang ke Madinah, ke Masjid Nabawi, kemudian sholat di Raudhah. Ketika kita bersolawat, pasti Nabi mendengarnya. Gitu. Karena itu gelombang koneksinya sangat tajam. Cuman kitanya walakina latas urun, tapi engkau tidak bisa merasakan. Pertanyaannya, kenapa tidak bisa merasakan jawaban Kanjeng Nabi? Berarti ada sumbatan-sumbatan di dalam hati. Wa ja'alna ala qulubihim akinnatan wa fi adzanihim waqra. Itu. Akinnatan itu disumbat. Itu ada 3 sumbatan di dalam jantung kita, di dalam hati kita, dan di dalam urat saraf kita. Sistem sirkuit saraf kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan yang halus-halus. Itu. Mungkin hanya itu ya. Karena udah ada panggilan azan, mari kita akhiri kajian ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya izin Buya untuk mimpin doa. Oh ya. Kita berdoa dulu bersama-sama. Ayo kita berdoa bersama-sama untuk, karena tanggal 13 kita mulai berangkat. Tanggal 12 sore. Tanggal 12 sore ya? Tanggal 13-nya udah di bandara? Udah take off. Jumat malam. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wassalim warahmatullahi tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulika ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firlana wali walidaina wali auladina wali zaujina wali ikhwanina wali akhina wali murabbi ruhina wali muridina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat
Rabbi firli warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka fi masjidil haram wa nas'aluka amalan yusilluna ila qurbika fi masjidil haram wa fi masjidin nabawi wa nas'aluka hubbaka mimman siwaka. Allahumma ja'alna hubbina iyaka qaidan illa walika wasauqina ilaika zaidan an isyanaka wamnun bin nadari ilaika alaina wangdur bil aini wuddi wal atfa alaina wala tasrif anna wajhaka waj'alna min ahli is'adi wal khitwah indaka ya Allah fi manasikal umrah fi hadhihi sanatan. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa na'malan sholihan tardah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.